Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, kita bersyukur Tuhan izinkan kita ada di bulan Natal ini karena kita sudah di bulan Desember. Ya, mungkin dari berbagai gereja tidak pernah menyangka ya bahwa tahun ini tahun yang mungkin agak mengagetkan. Karena kebanyakan orang-orang harus melakukan ibadah Natal. Ya sudah pasti mungkin ada yang datang ke gereja tapi harus dibatasi. Tapi sebagian besar pasti via online. Tapi apapun itu kita bersyukur Tuhan masih izinkan kita ada di 2020 dan ada di penghujung 2020 dan mempersiapkan diri masuk di tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi yang diizinkan Tuhan lagi di tahun berikutnya. Tapi jalanilah akhir tahun ini dengan sukacita damai daripada Yesus Kristus sendiri. Nah, saya percaya hari ini hari berkat buat kita. Amin. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan untuk menuntun kita dalam renungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan Injil Lukas pasal 4, 2 ayat saja, 18 dan ayat 19. Injil Lukas pasal 4, 18 dan 19. Tapi saya ambil dari ayat 16 saja. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Sekali lagi saya tekankan, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya sengaja hanya ambil Injil Lukas saja karena sudah sedikit menyinggung bahwa apa yang dibaca oleh Yesus ini adalah nubuatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ada di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu, kita ada di bulan Natal, tetapi hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, pertanyaan-pertanyaan di sekitar Natal. Saya ulangi, topik kita adalah pertanyaan-pertanyaan di sekitar Natal. Ya, kalau bicara atau merenungkan tentang rencana keselamatan Tuhan atau proyek keselamatan yang Allah buat bagi kita, Natal, sekali lagi, Natal adalah bagian dari proyek atau rencana keselamatan Allah. Supaya kita lebih memahami, saya ulang lagi ya. Kita bicara tentang rencana keselamatan atau proyek keselamatan Allah yang Allah buat untuk manusia. Di bulan Natal ini yang kita akan rayakan bersama-sama, Natal adalah bagian daripada proyek, bagian daripada rencana keselamatan Allah. Dan ternyata walaupun Natal itu adalah bagian daripada proyek rencana Allah, selain daripada kematian, selain daripada kebangkitan, sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua kali nanti, Natal ini masih banyak memunculkan, sekali lagi, Natal ini masih banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan.
yang kadang-kadang ada pro kontranya, saudara. Tidak heran kalau di luar sana ada orang-orang yang mungkin juga tidak seiman, ada orang-orang juga yang mungkin seiman, tapi berbeda pandangan teologi ya. Kadang-kadang banyak memunculkan, kok dia yang lahir di kandang yang hina, kok bisa jadi Tuhan juru selamat? Jangan heran kalau sampai ada muncul hal-hal yang kadang-kadang bukan saja menghina, bukan saja mengutuk mungkin, tapi tidak mempercayai bahwa yang lahir di bulan Natal itu adalah Tuhan yang menjadi Tuhan dan juru selamat buat kita. Itu sebabnya hari ini beberapa pertanyaan itu kita perlu jawab, supaya tidak memunculkan hal-hal yang meragukan buat kita, saudara. Saya berharap lewati Natal ini dengan penuh keyakinan, amin. Di tengah pandemi yang sedang kita hadapi, saya berharap sukacita Natal itu membangkitkan semangat bahwa ternyata hidupku sekarang ini tidak hanya untuk sekarang, tapi untuk yang akan datang juga. Nah, kalau kita memahami itu, pahami dulu siapa yang datang di bulan Natal itu. Saya merangkum hanya 6 hal saja yang saya mau bahas untuk menjawab semua pertanyaan itu. Kita akan bahas yang pertama adalah tentang Mesias. Yang kedua kita akan bahas tentang Immanuel. Siapa sih Tuhan Yesus Immanuel itu sendiri? Yang ketiga saya mau bahas tentang firman Allah, Alkitab itu. Yang keempat tentang doa. Yang kelima tentang apa? Mujizat. Yang terakhir adalah keselamatan. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti. Saya menjelaskan ini 6 supaya kita bisa mengikuti dengan sedikit sederhana, saudara. Yang pertama yang menjadi pertanyaan yang saya sudah katakan tadi, di bulan Natal itu atau di sekitar Natal itu, pertanyaan-pertanyaan adalah satu: siapa Mesias itu sendiri? Apakah Mesias itu sudah datang? Dan kalau dia sudah datang, apa yang dia buat? Apa misi daripada Yesus itu? Siapa Mesias itu sesungguhnya? Alkitab memberitahu sebenarnya Mesias ini adalah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Arti Mesias itu adalah yang diurapi. Kalau mungkin kita bilang, oh bahasa Ibraninya apa, bahasa Yunaninya apa? Ada yang katakan Ibraninya disebut Mesias, Yunaninya dikatakan Kristos, Indonesia bilang Kristus. Nah, kalau kita gabung, Kristus itu adalah persamaan Mesias. Nah, ini yang perlu kita jawab bersama-sama. Siapa Mesias yang sesungguhnya? Kalau saya hanya menyampaikan dengan latar belakang seperti itu, akan banyak memunculkan banyak pertanyaan. Dari mana itu, Pak? Itu sebabnya saya ingin kuatkan kita untuk tahu lebih dalam Mesias itu siapa. Yohanes pasal 4, 25-26. Yohanes pasal 4, 25-26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lengkapi ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat ini menjawab pertanyaan pertama saya tadi, dan juga menjawab pertanyaan kedua nanti. Sudah datang atau belum? Ya, kita jawab dulu yang pertama tadi, siapa dia? Ayat tadi bilang apa? Siapa dia? Kristus Tuhan. Nah, kalau kita lengkapi lagi ayatnya, ada di Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Kalau supaya tidak ragu-ragu, coba buka deh Matius pasal 1 21 dan 23 sampai 23. Sama-sama kita baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Loncat 23 saja. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Saya sengaja tidak baca dua-dua. Sebenarnya itu adalah ungkapan bahwa itu bukan hanya sekedar perkataan dari seseorang, tapi itu ungkapan dari seorang nabi, namanya Yesaya. Nah, saat kita pahami ini, di bulan Natal ini kita hargai baik-baik. Jangan cuma menanti, wah, walaupun tidak ke gereja, kira-kira hadiah apa ya saya mau dapat di tahun ini. Saya pikir tahun ini di Natal ini banyak toko-toko yang mungkin gak laku, saudara. Orang berpikir ngapain beli baju baru, ke gereja juga enggak. Yang penting ada hadiah terindah, ada Mesias yang ada dalam hidup saudara. Amin. Itu paling penting. Menjamin hidup kita sekarang. Sekarang ini mungkin orang berpikir yang dicari itu mungkin makan. Gak usah pergi ya, tinggal gampang pesan. Tapi untuk masalah fashion orang sudah gak mikir. Sampai-sampai untuk mikirin rambut aja ada yang mikirin gak? Datang ke gereja mikirin rambut. Mikirin make up juga udah gak pikir. Ngapain make up? Dipakai juga masker kok. Yang orang pikirkan sekarang adalah bagaimana supaya kehidupan dia punya satu jaminan yang pasti. Bukan hidup sekarang saja, tapi untuk yang akan datang. Nah, kita tahu siapa Mesias. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Dia adalah Kristus itu sendiri. Dia adalah Yesus Sang Mesias, Tuhan yang menjadi Allah Juru Selamat buat kita. Apakah Dia sudah datang? Saya pastikan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu. Apa yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya sudah digenapi. Walaupun bangsa Israel, bangsa Yahudi sampai detik ini masih ada sebagian yang tidak bisa menerima Dia. Waktu digenapinya nubuat Yesaya, Yesus datang ke dunia. Saya mau tanya, diterima nggak oleh bangsa Yahudi? Halo? Tidak. Saya tidak tahu mereka mencari Mesias sosoknya seperti apa. Mungkin secara politis yang mereka cari. Tapi nubuat Nabi Yesaya tadi, kedatangan Mesias adalah sukacita bagi si miskin. Amin. Bagi yang sengsara. Kedatangan Mesias adalah sukacita bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang tertawan. Kedatangan Mesias memberi sukacita besar buat kita karena kita punya tahun rahmat Allah yang luar biasa. Nah, hari ini kita pahami baik-baik. Dan saya berharap apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Siapa Dia? Apakah Dia sudah datang? Sudah. Saya sudah baca tadi. Yohanes pasal 4, 25, 26. Injil Matius pasal 1, 21 sampai 23. Sudah datang. Walaupun mereka menolak. Tapi percaya. Dia sudah ada. Kita ada di sini karena kita tahu Dia Yesus yang sudah datang, sudah hadir bersama kita. Ada di dalam hati saudara. Untuk apa Dia datang? Saya sudah singgung sedikit tadi. Kalau kita baca baik-baik Injil Matius pasal 1 ayat 2, 21 sampai 23. Dia lahir dari seorang anak darah. Untuk apa Dia datang? Kalau kita ulangi ayat tadi, untuk membebaskan orang dari apa? Dosa. Di Injil Yohanes pasal 4 tadi, untuk apa? Memberitakan hal-hal yang belum pernah kita tahu. Itu misinya Dia. Masih banyak. Kalau kita baca dari Injil Lukas tadi, lengkap sekali. Di tengah kondisi kita sekarang ini, belum ada orang yang bisa memberi prediksi sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Orang lagi berdoa sekarang ini agar supaya vaksin yang sudah dihasilkan oleh beberapa negara itu bisa berhasil. Dan tidak hanya cukup menanti untuk berhasil, tapi kalau bisa produksinya lebih cepat. Andalkan Tuhan. Saya yakin hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang. Yang penting kita harus tahu, Dia Yesus yang kita mau rayakan di bulan Natal, Dia datang
untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi. Salah satu yang perlu untuk kita pikirkan adalah keselamatan umat manusia. Sebenarnya buat saya, tidak usah terlalu menuntut yang namanya berkat, kesembuhan atau apa. Yakinkan hidup punya jaminan hidup yang kekal di sana. Untuk yang lain itu saya yakin bonus kok. Kalau Tuhan mau kasih, saya yakin tidak akan bisa ada yang menutup itu. Sekarang yang kedua, siapa Yesus Immanuel itu? Ada banyak orang berkata, apa hanya sekedar saya tahu bahwa dia menyertai aku? Saya ingat satu pujian setelah membahas tentang poin kedua ini, siapa Yesus Immanuel itu sendiri. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Saya mau beritahu, lagu ini baik, tapi Immanuel bukan arti hanya sekedar sampai di situ saja, bahwa dia menyertai saudara. Tapi lebih daripada itu, Alkitab memberitahu, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Kalau kita merasa ada penyertaan Tuhan sampai hari ini, tapi jauh lebih penting adalah keselamatan yang Tuhan kasih buat kita. Itu jauh lebih berharga. Dan saya berharap setelah kita memahami ini, mari yakinkan akan ada banyak pujian yang mungkin mengungkapkan tentang kata Immanuel. Saya aminkan Allah menyertai kita. Tapi jauh lebih dari itu, dia sudah banyak berbuat. Salah satu yang paling penting adalah keselamatan umatnya. Keselamatan buat kita semua. Kalau saya mau tanya, kalau Allah menyertai kita, apa mau tinggal di dunia terus? Mau? Gak akan ada orang yang mau mungkin terus ada di sini. Kita sudah dikasih jaminan oleh Tuhan. Tidak hanya jalan keselamatan, tapi hidup yang kekal, tinggal bersama dengan Dia. Mana jauh lebih penting? Kalau Tuhan masih izinkan kita ada di dunia, bersyukur. Tapi kita tidak akan selalu selamanya ada di dunia ini. Ini hanya sementara waktu. Ini hanya titipan Tuhan. Tempat asal kita yang sesungguhnya ada bersama Dia. Yang berikutnya, mungkin ada banyak orang memunculkan banyak pertanyaan. Saya punya Alkitab, saya punya firman Tuhan, setiap hari, setiap pagi, setiap malam saya baca. Katanya Allah meluputkan kita, katanya Allah memberi janji, memelihara, menjaga. Saat kita dalam pergumulan, saat kita diizinkan masalah, kita sakit, kita mulai ragu, firman Tuhan ini benar atau enggak? Saya mau tanya, Alkitab yang kau pegang, kau percaya adalah firman Tuhan? Amin. Masih percaya firman Tuhan? Iya dan amin. Walaupun ada banyak hal yang mungkin saudara tahu dari firman Tuhan, saudara baca, tapi pada saat saudara menjalani kehidupan, saudara berkata, kok kenapa beda? Katanya ada pemeliharaan. Firman Tuhan bilang, jangan takut, aku akan bersama-sama dengan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau, membiarkan engkau. Saya sangat yakin saudara, ada satu ayat yang saya ingin supaya kita pahami baik-baik. Saya ambil dari Habakuk pasal 2 ayat 1-3. Saya baca saja. Tuhan berfirman kepadaku, tuliskan jawabanku pada papan pengumuman dengan huruf yang besar dan jelas supaya setiap orang dapat membacanya dengan cepat, lalu lari untuk memberitahukan kepada orang lain. Tetapi segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan penglihatan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, saya baca pelan-pelan ini. Jika tampaknya lambat, janganlah putus asa, karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah, semua itu tidak akan terlambat barang sehari pun. Kelihatannya lambat, tapi mantap dan pasti.
Yang saya ingin yakinkan buat kita semua, mari percaya firman Tuhan. Dia iya dan amin. Yang berikutnya, yakinkah doa masih efektif? Amin. Ragu-ragu saudara. Jangan dulu tanya doa itu efektif. Yang saya mau tanya, masih nggak suka berdoa? Saya sangat yakin, saya sangat percaya, doamu tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Kalau belum terjawab, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab. Doa itu harus dan tidak boleh lepas dari hidup kita. Yesus menjadikan doa itu sangat penting dalam hidup dia. Dia bangun pagi-pagi untuk berdoa. Injil ini mengatakan dia sampai doa semalaman. Dari Injil yang lain memberitahu sebelum memulai melaksanakan tugas pelayanan, Yesus berdoa. Waktu dia memilih murid-murid pun, dia tidak hanya sekedar pilih begitu saja. Dia awali dengan doa. Apakah cuma Yesus memberi contoh? Saya ambil salah satu rasul saja, Rasul Paulus. Kalau kita baca kisah Rasul Paulus, setiap kali dia mengunjungi jemaat-jemaat di mana dia kunjungi, saya yakinkan buat kita semua, dia tidak hanya menanamkan akan pentingnya iman, pengharapan dan kasih, tapi selalu dia katakan doa, doa dan doa. Kenapa? Karena dia sangat percaya doa itu masih betul-betul menjadi bagian terpenting. Sekarang yang menjadi pertanyaan, masih efektif atau tidak? Saya percaya kalau kita taat dan sungguh-sungguh sama Tuhan, doamu tidak akan pernah disia-siakan. Yang kelima yang saya ingin tadi bicara mujizat. Saat saya baca ini, masih nggak ada mujizat? Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Amin. Saya berharap jangan cuma sekedar kita tahu itu melalui lagu, tapi yakinkan mujizat itu masih ada. Amin. Sebenarnya hal ini masih banyak memunculkan banyak pro kontra. Ada pandangan-pandangan teologi yang lain yang mengatakan bahwa mujizat itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada. Tapi ada pandangan lain yang memberitahu mujizat itu hanya terjadi pada waktu kita mempercayai Alkitab itu. Ya sudah 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang Tuhan sudah tidak berbuat lagi mujizat. Saya tidak sebut pandangan-pandangan siapa. Ada satu pandangan yang memberitahu bahwa mujizat mereka tahu bahwa itu terjadi. Lewat apa kata firman Tuhan? Tapi masih terjadi sampai hari ini. Yang terakhir, saya mau beritahu, setelah kita tahu dengan semua itu, ternyata tujuannya adalah bicara tentang keselamatan. Sekarang kita pertanyakan, urusan kita dengan Mesias yang kita pelajari tadi, dengan Yesus Immanuel, apa yang harus kita berbuat? Saya mau beritahu, jaminan keselamatan itu hanya ada pada Yesus Tuhan, tidak ada pada yang lain. Alkitab sudah katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya untuk menjamin keselamatan selain di dalam satu nama. Namanya siapa? Yesus Kristus. Dan Tuhan katakan, mari percaya dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus kita buat. Kitab Wahyu pasal 3:20 katakan, lihat aku berdiri di depan pintu. Barang siapa mendengar membukakan pintu, aku akan masuk dan makan duduk bersama-sama dengan dia. Sekarang pertanyakan, Natal ke Natal kita selalu ikuti. Tanyalah pada dirimu sendiri, adakah Yesus dalam hatimu? Adakah dia hadir dalam hidup untuk menjamin keselamatanmu? Yakinkan dan pastikan, dia Yesus Immanuel, Tuhan Juru Selamat buat kita semua. Tuhan memberkati buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman
yang telah kami dengar pada pagi hari ini, dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.